Shalom semua. Oke, hari ini kita berkumpul lagi di hari Minggu pada hari ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita pada hari-hari sebelumnya. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu layak dipuji dan disembah.
besar Tuhan di atas kami. Terima kasih atas hari-hari yang baik Kau berikan kepada kami Bapa, dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, agar kami semua dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Segala doa kurang syukur ini kami syukurkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Amin. Wah, grogi ya nih. Jadi WA lagi kedua kali. Apa kabar semua? Sehat? Ya. Oke. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Kasih Allah tepuk sudah. Kesaksian yang mau bersaksi boleh dibuka kesempatannya. Ada. Apa belum? Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu Gadis Albert, Datanglah dan Bertata.
bersaksi? Oke, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan sebuah lagu tanpa siaran.
Sungguh Tuhan, kami mengasihi Engkau karena kami tahu pengorbanan-Mu itu ya Tuhan tanpa syarat bagi kami semua. Oleh karena itu, ajarkan kami selalu berharap, berlutut di bawah kaki Tuhan. Sesungguhnya Allah mengasihi kami. Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan kemenangan demi kemenangan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami ada, semua kami ada pada hari ini. Semua kasih kemurahan Tuhan yang berlimpah. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Sementara hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba-Mu yakin ya Tuhan, itu fokus kuasa-Mu ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan, memperkatakan satu perkataan yang baik yang bisa membangun jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dari demi hari ya Tuhan, Tuhan disempurnakan. Karena pengenal kami kepada Engkau yang sungguh luar biasa ini ya Bapa. Ya, dan hati-hatinya kami berdoa dan berharap kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang ditinggikan, hamba-Mu semakin direndahkan hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Shalom semuanya, terima kasih. Ya, silakan duduk dulu. Ya, sebelumnya terima kasih. Hari ini saya diberikan kesempatan kembali bisa memberitakan firman Tuhan, kebaikan firman Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu kejadian luar biasa yang terjadi pagi-pagi. Saya pelayanan ke IKRG, saudara. Bangun pagi saya sudah siap berangkat. Mau berangkat ke gereja, saya ada buka pintu, ya udah komplit ya sudah. Saya buka pintu, saya lihat ada sapu tergeletak gitu ya. Saya mau ngambil saudara, saya mau rapiin sebenarnya dulu itu sapu. Tapi entah bagaimana kaki ini licin, jadi nginjak itu licin, jatuhnya bukan ke belakang tapi ke depan. Tapi puji Tuhan, saya masih dilindungi Tuhan. Saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, cuma bibir saya ini agak lecet doang, lecet dikit. Tapi saya nggak cengeng. Ada orang tangan sakit ada cengeng. Saya nggak cengeng. Ya. Baru sedikit begini ya, nggak sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Di otak saya yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi-pagi itu berdarah banyak. Jadi ini bibir masih agak bekas sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita namanya puji Tuhan ya. Malah seksi ya. Bibir agak doer dikit, bukan giginya maju tapi doernya bibirnya maju dikit ya. Ya itulah kejadian. Siapa orang bisa nebak ya, namanya satu kecelakaan. Setelah pulang dari GKI juga ada satu jadi. Saya pulang rada kesel juga sama anak saya yang nomor 2. Udah kecelnya sampai ke ubun-ubun begini ya. Saya bilang, di dalam hati saya berkata, saya baru menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, baru memperkatakan satu perkataan yang benar. Tapi kenapa Tuhan berikan saya tuh ujiannya seperti ini? Saking saya keselnya, saya ngambil barang itu ya, kan ada tanam jagung tumpuk itu, saya ngambil yang paling bawah. Tapi saya udah punya firasat dalam hati saya, kalau situ ambil yang bawah, ini rubuh dan kamu nanti jatuh. Kan saya pakai kursi, tapi saya bandel saudara, saya ambil juga. Tapi benar, saya jatuh. Tapi pertolongan Tuhan itu luar biasa, kembali lagi.
Saya jatuh tidak tergeletak. Jatuh tapi berdiri. Enggak jatuh. Enggak loncat juga. Itu rubuh, kursinya rubuh. Tapi saya tidak tergeletak. Saya tahu, saya hari ini mau melayani Tuhan. Dan saya yakin Tuhan pasti lindungi saya. Amin. Sampai titik darah terakhir, kata. Oh, kata. Ya, tetap Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Amin. Tidak tergoyahkan. Dan puji Tuhan, saya kemarin tadi pagi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kematian. Ya, di GKRI kemarin saya tadi pagi saya bicara tentang kematian. Hari ini saya bicara kebangkitan. Ya, jadi komplit. Tadi pagi saya bicara kematian, hari ini saya bicara tentang kebangkitan. Yang terasa dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengenal akan kuasa kebangkitan. Berikut itu saya mengenal akan kuasa kebangkitan. Baik saudara, kita akan jangan terlalu berlama-lama, sebab saya waktunya agak lama ini, kurang lebih 4 jam. Mantap. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Panjang, ya. Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini firman Tuhannya agak panjang ya, kita baca sama-sama. Udah dapat semua? Filipi 3 ayat 11 ayat 10 sampai 11 ini panjang, kita bacanya pelan-pelan jangan buru-buru ya, nanti kayak kereta. Siap ya? Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan, cuma Tuhan yang hari ini saya kasih benar-benar sungguh luar biasa. Kita harus mengenal yang namanya kebangkitan itu, yang namanya bagaimana kita mengenal yang namanya kuasa itu, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Hari ini kita akan belajar 3 hal ini, saudara. Yang pertama adalah mengenal Dia, lalu mengenal kuasa kebangkitannya, dan juga mengenal akan persekutuan dalam penderitaan. Saudara-saudara kisah Tuhan Yesus, kita hidup di era yang luar biasa pada hari ini. Teknologi kemajuannya udah tinggi. Dibandingkan saya dulu waktu saya masih kecil, waktu saya dulu saya belum bersekolah, mungkin teknologinya masih jauh berbeda sekali. Kita hidup pada era yang luar biasa yang hari ini kita boleh rasakan. Masa malam saya bicara dengan anak muda, handphone itu kalau kita kumpulkan, itu lebih banyak handphone daripada penduduk manusia yang ada di Indonesia. Ada orang pegang HP bisa 3 apa 4. Pak Gembala 5 pegang HP. Ya, jualan. Yang 3 buat jualan. Saya pegang HP 2. Memang buat yang satu ini khusus ya. Saudara bisa lihat, pakai buat rekam. Kalau ada saya apa-apa pakai HP yang ini. Yang satu di rumah itu khusus buat saya jualan. Satu orang minimal ada 1 HP yang dipegang. Aldo 10 HP-nya. Konten ya, teman. Setiap orang, kalau kemarin Natalan, siapa yang punya grup HP paling banyak? Rikel yang paling banyak. Wah, hebat. Karena dia punya HP 10. Ya. Jadi dia banyak grup luar biasa. Maka kalau GJKI kasih ucapan selamat ulang tahun Rikel, nggak ada nyautin dia aja dia. Sambil banyak HP, sambil banyak grupnya, bingung satu-satu mau jawab apa. Itu zaman sekarang seperti itu. Dulu waktu saya sekolah, saya harus menyampaikan ngomong sesuatu perkataan itu nggak bisa langsung, itu nunggu.
Paling banter 1 hari nunggunya itu pakai surat khusus. Namanya kilat. Ya, surat kilat itu sehari nyampe, tapi perangkonya gede. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang tidak usah pakai gitu. Pasti tidak mau ngomong masalah sebentar dong, langsung, Pak, saya pesan gula 20 bal, disiapin ya, siap. Langsung. Saya bicara dengan Pak Rudi pun juga sama. Pak, pesan bakmi 25 biji, siap. Dibungkus ya Pak, ya. Kalau makan sendiri kepenuhan, ya gitu. Ya, udah canggih zamannya. Hari ini juga kita mau belajar kecanggihan itu kita pakai untuk mengenal akan kuasa kebangkitannya itu. Jangan kita hanya mengenal, tapi tidak ngerti apa-apa. Itulah orang zaman sekarang. Sangat banyak sibuknya, akhirnya kita melupakan segala-galanya. Oh, kata orang bahwa Yesus mati di kayu salib, betul. Pada hari ketiga bangkit, betul. Kemarin kita ada diomongin sama Pak Gembala. Saya tidak tahu. Kalau ditanya, merasakannya enggak? Biarin aja yang mati itu sekarang aja. Perkataan seperti itu banyak. Orang sudah merasakan namanya dirinya sudah mati di kayu salib dan menebus dosa saya, ya saya harus berubah dong. Jangan adanya cuma emosi doang. Harus ada perubahan dari diri kita harus berubah. Maka saya katakan pada tadi pagi kepada jemaat Tuhan yang ada di GKS, saya bilang, Tuhan Yesus mati di kayu salib, meninggalkan banyak arti dalam kehidupan kita. Mari kita harus berubah untuk hidup dalam kekudusan, tak bercacat dan tak tercela di hadapan Tuhan. Itu penting dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam kekudusan. Era yang sekarang ini yang zamannya udah zaman global. Kita memiliki banyak kecanggihan-kecanggihan. Kalau kita tidak hidup kudus di dalam Tuhan, itu udah nama kosong juga. Mari kita sama-sama coba belajar ya. Pertama adalah mengenal Dia. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara mengenal Tuhan, mengenal Dia, berarti kita mempunyai hubungan, ya, mempunyai hubungan erat di dalam kehidupan kita. Saya mengasihi istri saya mengenal istri saya. Pak Sitinja juga mengenal istrinya. Kalau Pak Simo juga mengenal sama ibu gembalanya. Ya, setiap orang yang hidup di sebelahnya pasti mengenal apa yang menjadi kesukaannya. Mengenal ya. Belum tentu kita ada sepakat. Karena penggembala walaupun kita hidup satu rumah, belum ada kata sepakat. Tapi kalau kita mengenal, pasti mengenal. Oh, hari ini istri saya rambutnya panjang, ternyata dipotong jadi pendek, kita kenal, tahu. Oh, hari ini rambutnya agak disemir-semir jadi warna putih. Kayak saya kan warna putih ini semir, ya. Jadi datang, oh iya Pak Toto rambutnya putih-putih ini disemir. Jadi lihat semua, istri saya kenal, mengerti. Kalau kaki saya lagi sakit jalan pincang, dia lihat, oh iya lagi sakit suaminya lagi pincang-pincang, ya kan? Dia mengenal diri saya, tetap mengenal, ya. Setiap orang mengenal apa yang ada di dekatnya. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, itu sama juga kita tidak membohongi diri kita sendiri. Kenapa? Tuhan yang mati di kayu salib dan telah bangkit itu dengan satu tujuan, supaya kita mengenal akan Dia. Jangan sia-siakan dong Yesus mati di kayu salib, lalu kita hanya melayani aja. Anak muda, bangun, bangkitkan diri kamu semua dengan motivasi di dalam diri kita ini untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita mengisi kehidupan ini dengan mengisi namanya itu kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya tahu mengenal tapi kita nggak mengerti. Pahami. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengenal antara Tuhan sebagai gembala kita dan kita adalah sebagai domba-dombanya, itu mengenal. Firman Tuhan mengatakan
merupakan gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ya, suara gembalanya bisa dikenal oleh domba-dombanya. Dombanya mengerti suara gembalanya. Oh, gembala saya ngajak jalan, kita di jalan. Oh, hari ini gembala saya diam, kita diam, berlutut. Ya, kita mengenal akan kuasa Tuhan, mengenal akan suaranya. Saudara kasih itu Tuhan, coba kita buka di Yohanes 6 ayat 57. Yohanes 6 ayat 57. Dikatakan sama seperti Bapa yang hidup, sama seperti Bapa yang menghidup, yang mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, dia akan hidup oleh aku. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini kepada kita semua. Kalau kita mengenal Bapa itu, maka kita akan hidup di dalam persekutuan dalam Tuhan. Mengerti. Mengenal itu penting dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara perhatikan kata-kata kami. Ya. Jika mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami. Berarti bukan satu orang, ya. Bukan satu. Kalau kami itu udah majemuk. Ada bisa dua atau tiga, ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal itu. Diam, tinggal, datang kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Oh, puji Tuhan. Saya mengenal Tuhan itu berusaha lebih dalam lagi. Saya mau mengenal Tuhan Allah saya itu lebih hari lebih baru lagi. Saya terlalu bodoh kalau saya melihat hanya sekedar kulitnya aja. Tapi saya mau belajar coba mengerti dalamnya itu. Orang tahu, siapa yang nggak tahu durian di sini? Siapa yang nggak tahu durian? Sini kok nggak tahu, saya tahu dia nggak tahu durian. Orang pasti tahu durian semua, ya. Coba kalau seandainya kita nggak tahu durian itu bagaimana. Oh, ada banyak durinya. Kira-kira dalamnya ada isinya apa enggak, ya? Pasti orang bertanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengenal ini dalam durian ini rasanya enak, kita mau buka, walaupun itu banyak duri, kita mau buka, berusaha kita buka di dalamnya. Begitu juga kita dengan kuasa Tuhan. Baik-baik saya katakan seperti ini. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita berusaha lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan. Lebih hari mengenal Tuhan, supaya kita tahu apa isinya dalam kehidupan kita. Oh, manisnya bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Oh, pahitnya bagaimana kita mengalami banyak pencobaan-pencobaan. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan kamu goyah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami kebetulan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Apa itu betul? Kalau kita tidak merasakan kemurahan Tuhan, kalau kita tidak merasa di dalamnya ada Tuhan itu kita kalau kita nggak ngerti, oh itu nggak ngerti sama sekali apa itu namanya. Yang adanya kita ada kesakitan. Tapi kalau coba kita belajar, mengerti dan memahami, oh ada kuasa di dalam segala sesuatu, ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan, karena kita mengenal Tuhan lebih hari lebih dalam depan Tuhan. Lalu yang kedua, mengenal kuasa kebangkitnya. Kalau kita bicara kuasa kebangkitannya, berarti kita harus menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita membuka mata rohani kita untuk melihat Tuhan dengan jelasnya. Kalau kita mau mengerti Tuhan akan kuasa kebangkitannya, maka kita harus yang pertama mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 8 atau 28, Julio hafal. Apa Jul? Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara kasih Tuhan, di dalam kuasa kebangkitannya kita harus menyadari dalam hidup ini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Allah yang mati di kayu salib, Allah yang dikuburkan di dalam kuburan, tapi Allah itu tidak diam-diam aja di situ. Allah yang kita bangkit, Allah kita hidup dan diam di antara kita semua. Amin. Yang harus kita sadari seperti itu. Maka saya katakan, ayo siapa yang mau melayani silakan. Ini bebas, nggak ada terikat. Ya bebas, semua jemaat yang melayani silakan melayani. Yang bisa main drum, ayo main drum. Masalah rusak drumnya, masalah rusak apanya itu urusan nanti kita ini. Yang penting kita melakukan dengan sungguh-sungguh aja. Tidak ada pikiran-pikiran yang macam-macam. Oh saya bisa main drum, main bass, main aja bass. Bisa main musik bisa, kita bisa singer WL. Oh saya mau menyampaikan firman Tuhan, monggo silakan. Itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada bedanya. Saya beri tantangan sekarang, siapa yang mau bawa firman Tuhan besok minggu? Angkat tangan. Besok sekolah dulu tapi ya. Diakonianya belum cukup tapi. Jangan ragu-ragu. Anak muda. Saya katakan sekali lagi anak muda ini. Ayolah, bangkit kamu. Tuhan bangkit. Tuhan mati. Lalu bangkit untuk kita semua. Layani Tuhan. Mari kita bawa firman Tuhan. Ya benar-benar aja kita udah catatan seperti kita dengan lihat ngomong aja blok. Gampang kan, gak ada susahnya sebenarnya. Ya. Amin. Gak ada susahnya, sebenarnya yang susah itu groginya aja itu. Ya, sebenarnya kalau kita pintar ngomong aja nggak apa-apa. Kayak Pak Gembala kan ngomongnya katanya kalau pendeta berapa 1000 kata-kata ya sehari apa 10.000. Ya. Kalau di perempuan 3.000 ya Pak. Hah? Ya, 20.000 katanya. Ya, kalau hamba Tuhan lebih katanya seperti itu, maka kita melatih diri kita. Jangan suka-suka, jangan malu-malu. Saya malu apa pendeta. Saya nggak bisa bawa firman Tuhan. Ketinggalan zaman. Ini zaman udah maju bro. Amin. Ya kan? Ini zaman udah maju bro. Jangan ketinggalan terus sama kereta. Ya, jangan kita duduknya di ban belakang dulu. Ya, kita nggak kapan kita maju ke depan, ikutin ban depan ya. Kita di belakang, lama-lama kepala kita jadi kotak kata Pak Rudy gitu. Kenapa? Kita belakang terus ya. Kita mikir doang kapan bisa maju ke depan. Ya, tapi kita mikir lama-lama botak doang, nggak bisa maju-maju. Mari kita maju dalam Tuhan. Jadi di depan kita, jangan di belakang terus. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita mengenal kuasa kebangkitannya, maka bukalah mata hati kita, mata rohani kita, untuk melihat satu keajaiban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Dengan jelas-jelas kita bisa melihat. Jangan hanya dengar kata orang aja, saya dengar kata orang seperti ini. Tapi kita bisa merasakan demi merasakan seperti itu. Oh saya kalau tidak dikuasai oleh Tuhan, saya tidak dilindungi dengan Tuhan, hari ini saya pasti masuk rumah sakit saudara. Mungkin koma. Belum titik. Tanda tanya. Masalahnya yang kena muka. Ini rolinder loh, besi ini masih belum kebuka semua loh. Saya jatuh itu nggak kena besinya. Kalau kena besi ini muka kebaret nih pasti habis. Namanya orang jatuh badan kecil kayak Pak Rudi begini, jatuh kira-kira gimana ya? Kalau Pak Rudi jatuh melayang, kalau saya jatuh masih bruk gitu. Bedanya kan sama seperti itu. Tapi saya yakin saya pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Cuman bibir doang dikit, ya kecil. Ya. Tuhan Yesus dikasih paku, dikasih banyak duri pun menang kok.
saya cuma seperti ini kok nangis lembek gitu. Jangan jadi lembek, anak laki jangan lembek ya. Jangan salah dikit, aduh sakit ya. Aduh sakit ya. Laki, wah. Ya Kak, pria, jangan begitu. Ini sedikit nggak apa-apa. Saya ngomong-ngomong gini kan sakit-sakit juga. Namanya luka digerak-gerakin gini kan nggak sembuh-sembuh. Ya, tapi saya tetap ngomong, nggak mau diam. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba kalau saya diam aja, oh saudara. Iya sih. Iya sih. Atau amin aja. Nah, saudara kasih Tuhan, kita boleh merasakan itu dalam kehidupan kita. Buka Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Ini percakapan oleh Tuhan Yesus waktu dia akan pergi ke Emmaus. Dia kata seperti ini. Lalu Yesus itu berkata kepada mereka, Hai apa? Kamu ya? Oh, bukan saya ngomong loh ya. Saya nggak mau ngomong seperti ini, maka saya nggak berani ngomong. Hai kamu orang! Betapa lambanmu hatimu itu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah kukatakan, yang dikatakan oleh para nabi. Tuhan Yesus marah kepada muridnya di Emmaus itu, ya. Karena apa? Terlalu lamban kita mau percaya. Cuma Tuhan di tempat ini. Jangan jadi orang yang Lambat. Mari kita jadi orang yang pintar dong, yang semangat dong. Melayani Tuhan semangat dengan sungguh-sungguh. Jangan maunya disuruh aja. Maunya tunggu disuruh, kalau udah disuruh ayo kita kerjain. Kalau nggak disuruh tidak mau ngerjain. Ayo semangat. Di dalam melayani Tuhan itu kita harus bersemangat. Sungguh-sungguh kita bersemangat supaya kita tidak dikatakan orang yang titik-titik lambat. Nggak boleh dikatakan. Lukas 24 ayat 32. Ini bukan saya ngomong. Masih ada yang satu ayat lagi. 25 atau 26? 26. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Ya. Mesias itu harus menderita untuk saudara dan saya. Jangan kita menjadi lambat dalam hal berpikir. Saudara kasih Tuhan, orang yang lambat berpikir seperti keledai. Ya. Keledai itu kalau disuruh maju itu susah. Kalau nggak dipukul dulu. Ingat keledai yang bisa ngomong? Iya. Hah? Oh iya, pilih. Oh, udah dikepuk-kepukin nggak mau jalan juga. Oh, jalan-jalan keledainya nggak mau jalan. Itu keledai yang pintar itu. Kalau keledai yang dulu, jalan aja dia. Ya, ternyata ada malaikat di depannya bilang bawa pedang itu takut cahaya. Saudara kasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, bukankah Mesias menderita semuanya untuk kita masuk dalam kemuliaan Tuhan? Ya. Amin. Lukas 24 ayat 13, lanjutan lagi di Lukas 24 ayat 32. Ini setelah mereka mendengar ini, nah, kata mereka seorang kepada yang lainnya, bukankah hati kita berkobar-kobar? Wah, puji Tuhan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia membicarakan dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hidup kita kalau kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, hidup kita kalau kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, maka kita akan berkobar-kobar. Di dalam pelayanan kita berkobar-kobar. Semangat yang luar biasa meluap dalam hati kita. Itu yang terpenting dalam kehidupan ini. Saudara kasih Tuhan, saya ingin katakan sekali lagi, di dalam pelayanan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, jangan saudara berpikir, oh ini pelayanan kecil, saya lakukan dengan adalah biasa-biasa aja. Jangan berpikir seperti itu. Saya katakan sekali lagi, berarti di sini doa sebentar ini ada. Oh, ya, tunggu bentar. Oke, ya. Ini penting banget saya mau katakan sekali lagi. Jangan biarkan, ya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam perkara yang kecil, lalu kita menganggap satu hal yang biasa. Jangan sampai seperti itu, saudara.
Walaupun itu kecil, tapi kita lakukan dengan hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Semangat yang berkobar-kobar itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata, ini kan andai kata berarti sesuatu yang tidak ada yang mustahil. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia juga kepercayaan kami. Betul, ya. Maka oleh karena itu, yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita bersemangat di dalam melayani Tuhan. Yes. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Saya lihat udah pada ngantuk semua. Persekutuan dalam penderitaannya mempunyai arti. Ya, tadi yang pertama adalah kita mengenal persekutuan, mengenal Tuhan, lalu mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga adalah mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Saya pernah bertanya kepada jemaat Tuhan di tempat ini, siapa yang ingin menderita, angkat tangan. Oh, Pak Rudi bilang nggak mau. Siapa yang mau angkat menderita? Berarti nggak ngantuk, cuma Masih sih ingat, masih ingat. Persekutuan dalam penderitaan mempunyai arti membuat kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan hanya sekedar hanya kita mendengar, tetapi juga kita boleh merasakan penderitaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya katakan kita sebagai orang Kristen itu beruntung banget loh, saudara. Amin. Beruntung banget. Kenapa? Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Orang kebanjiran ada Tuhan yang diangkat-angkat, tapi Tuhan kita nggak perlu diangkat-angkat. Dia malah membuat angkat beban kita. Betul loh mau ini. Kita tidak usah bingung-bingung. Ada orang bingung kebakaran diselamatin itu Tuhannya dulu. Takut kena api. Tapi Tuhan kita nggak takut kena api. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Bukannya takut sama api. Mari saudara kasih Tuhan. Saya berkata ini dengan sungguh-sungguh kepada kita semua. Lakukan seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Seperti dalam kehidupan kita. Pahami itu. Supaya kita mengerti dan menyadari dalam kehidupan kita. Penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaan Yesus Kristus. Artinya menerima penderitaan itu sebagai fakta. Yang menjadikan kita mengalami keselamatan. Bukan karena kebiasaan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kuasanya Tuhan itu yang memberikan kita kemampuan untuk itu. Lalu berarti juga dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan itu, dan kita bisa membagikan itu kepada jemaat, membagikan itu kepada sekeliling kita, memberikan kita bisa memberikan semangat kepada sekeliling kita, supaya kita juga berkobar-kobar dalam hal melayani itu. Penderitaan bukan langsung penderitaan yang kita alami seperti ini. Tuhan, saya lagi sakit tangan Tuhan, nggak bisa bekerja Tuhan. Oh sakit setengah mati Tuhan, butuh makan nggak ada makan tapi tangan saya sakit Tuhan, gimana? Bukan seperti itu. Bukan yang hal seperti itu yang kita harus tahu. Tapi kita boleh merasakan bagaimana Tuhan menderita. Yang harus matinya harus saya, tapi Tuhan telah menggantikan saya mati di kayu salib. Kita rasakan itu, oh Tuhan. Yesus sungguh luar biasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Cuma tangan ya kaki. Cuma satu tangan, satunya kan Gini kan. ya. Percaya dalam kehidupan kita. Kakinya nggak sakit. Ya. Terakhir aja yang terakhir, udah paling senang ya yang terakhir. Yesaya 53 ayat 4 sampai ke 5. Yesaya 53 ayat 4 berbegini, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira
Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lanjut 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Itulah Allah kita itu yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri semuanya, karena saya sudah kata lidah terakhir. Habis ini cucu buka semua ya. Hanya dekat Allah saja. Jangan dulu Pak. Kita berdoa dulu Pak. Jangan dulu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya Yesus, kita tundukkan kepala dengan sungguh-sungguh kita hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Kita minta dan kuasa Tuhan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
supaya kami hidup tinggal di dalam Engkau ya Tuhan, untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Kasih karunia Anda bersama-sama dengan kita, dan kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang memberikan kami kemenangan, Allah yang memberikan kesanggupan, Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berlimpah-limpah kuasanya. Terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan telah disampaikan, tapi kami percaya Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi diberkati mereka yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kuasa kebangkitannya Tuhan boleh mengerti kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar lewat dalam persekutuan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar akan mengenal Kau lebih hari lebih sungguh. Kami akan mengenalkan kuasa kebangkitannya, dan kami boleh mengenal akan kuasa penderitaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berbicara, tapi Roh-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami, tinggal diam bersama-sama dengan kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.